Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali saat ini untuk beribadah dan mendengarkan firman tentunya. Kita siapkan hati kita. Kita serahkan kepada Hamba-Nya. Bapak, kami sangat berterima kasih untuk malam ini. Kesempatan yang indah untuk kami bisa saling berbagi kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau yang mendidik kami, mengajar kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau dan kami mau melayani Engkau sepanjang hidup kami. Ini menjadi komitmen kami, Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan berbagi firman Tuhan. Tuhan, tolong biar semua berjalan dengan baik. Taruh perkataanmu Tuhan dalam hidup hamba-Mu ini untuk disampaikan, untuk dibagikan. Dan semua kami Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih. Ya, sebagaimana tema yang sudah saya sampaikan melalui Pak Rasman, malam ini kita coba, saya mau coba sharing, diskusi dengan Bapak Ibu tentang membangun keluarga yang kuat. Saudaraku, kenapa ini masalah ini timbul dalam pikiran saya? Saudaraku, terus terang aja keluarga ini adalah fondasi atau pilar gereja. Ya, termasuk juga pilar negara. Karena saya lihat ya, gereja banyak hancur atau bahkan tidak bisa bertumbuh ya karena memang keluarga ya tidak bertumbuh. Berantakan. Saudaraku, yang kedua menjadi ini saya dapat pemikiran di dalam benak saya bahwa kenapa ya akhir-akhir ini orang-orang kok gampang sekali cerai gitu loh. Ya. Kok rasanya mudah amat. Saya mungkin udah pernah saksikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah bicara di dalam satu pengadilan di Jakarta ini, perkara apa yang paling dominan, yang paling besar, misalnya dari sekian ribu kasus per tahun, perkara apa? Perkara perceraian. Dan kalau kita ikuti juga berita, ya, apalagi dengan masa pandemi sekarang ini, perceraian meningkat drastis. Ya, meningkat drastis. Saya baca beberapa penelitian, saudaraku ya, di Amerika Serikat menurut data USA Today, ya, bahwa perceraian itu sangat meningkat. Termasuk juga di Singapura, di Inggris, di Indonesia, di Bandung, di Bojonegoro, banyak lagi kabupaten, daerah-daerah yang lain. Itu perceraian itu ada yang meningkat hampir bahkan lebih dari 100% daerah tertentu. Nah, yang menarik saudaraku, kalau menurut hukum ini ada di sini Arinda Adikusi Agus ya, seorang lawyer juga. Kalau menurut hukum perceraian itu ya sudah ada ininya syarat-syarat untuk bisa cerai itu ya menurut peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 dan undang-undang nomor 1 tahun 74 itu sudah jelas di situ katakan adanya zina, meninggalkan salah satu pihak selama 2 tahun berturut-turut ya, tidak tahu kemana rimbanya, kemudian salah satu mendapat hukuman 5 tahun ke atas atau karena KDRT
atau salah satu pihak menderita sakit yang tidak bisa lagi disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, atau percecokan perselisihan yang terus menerus. Nah, ini udah diatur, ya, udah menjadi standar. Tapi saudaraku, yang menarik akhir-akhir ini ada dua hal yang saya baca, ya, kenapa begitu cepat meningkat perceraian atau masalah-masalah timbul dalam keluarga, termasuk hubungan orang tua dan anak, yaitu ekonomi, kesulitan ekonomi, dan yang kedua gadget. Ya, ini gadget sekarang salah satu penyebab perceraian yang paling besar. Ya, di Singapura, menurut hasil penelitian dari Prudential Relationship Index Singapura, dari 500 orang yang diteliti, yang diwawancarai, ya, 1 dari 4 orang itu hendak cerai. Gara-gara apa? Gadget. Jadi salah satu pihak hanya bermain dengan gadget aja, ya. Dia lebih banyak waktunya untuk main gadget daripada waktu untuk keluarga atau waktu untuk suami atau istri. Kemudian di Amerika Serikat juga, ya, penggunaan gadget ini, ya, rata-rata itu untuk chatting saja 23 jam per minggu digunakan oleh orang-orang. Kalau dihitung per hari berarti 3,5 jam kurang lebih, mungkin 3 jam lebih lah per hari dia harus main gadget. Untuk chatting loh, chatting, bukan komputer. Lain kalau komputer karena tugas. Ya. Kemudian juga di Inggris, ya, peningkatan perceraian menurut hasil penelitian itu, ya, gara-gara gadget. Nah, ini yang jadi masalah besar, ya, untuk sekarang ini. Jadi memang, ya, apa namanya, kemajuan teknologi ini, ya, paralel juga berjalan seiring, bisa juga untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan, ya, berjalan paralel juga, selalu berjalan, beriring bersama. Nah, tinggal manusia menentukan pilihan. Nah, yang menjadi pertanyaan saudaraku di dalam ini kita pada malam hari ini ada 2 hal, ya. Yang pertama, kenapa begitu gampangnya orang cerai, dikit-dikit cerai, ya, dikit-dikit ribut sedikit cerai, ya. Kalau ini mohon maaf ini, ya, Bapak Ibu saudaraku, kalau dulu orang Batak itu, ya, kalau apa namanya bercerai itu sangat tabu. Kalau di kampung sana dulu kalau ada orang cerai itu dikucilkan itu. Ya. Sangat-sangat tabu. Tapi kalau sekarang saudara lihat di pengadilan itu, saudara duduk 1 jam atau bangsa ya 2 jam paling tidaklah duduk di pengadilan itu, pasti ada masuk perkara perceraian. Dan dari situ banyak itu orang Batak. Nah, ini menjadi masalah besar, ya. Ini menjadi apa namanya, beban bagi kita para pelayan Tuhan. Saya sampaikan ini untuk menjadi beban kita karena di antara kita peserta pada malam hari ini sebenarnya tidak ada lagi ini yang jemaat awam. Ini semua udah pada pendeta sebenarnya ini. Cuma belum kita bisikan aja. Ya Pak David, ya? Ya, cuma belum kita bisikan aja mungkin. Ya. Tapi kalau kelasnya udah kelas pendeta semua. Jadi ini hanya share saja supaya ini menjadi beban untuk kita semua. Yang saya lihat saudaraku, kenapa begitu gampang cerai? Ya, yang pertama karena memang sesungguhnya, ya ini kita bicara dalam konteks orang Kristen, ya. Kalau konteks di luar Kristen, itu memang ya karena mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka tidak mengerti sesungguhnya tujuan mereka berkeluarga. Banyak orang berpikir bahwa tujuan berkeluarga itu hanya masalah reproduksi saja, melanjutkan keturunan, dan hanya untuk bersenang-senang saja karena kebutuhan biologis dan segala macam. Ya, banyak orang berpikir. Dan yang kedua juga mungkin mereka berpikir bahwa perkawinan atau keluarga itu hanya masalah komitmen saja atau perjanjian, ya, berupa perjanjian. Jadi sekedar perjanjian.
Jadi mereka tidak paham betul apa rencana Tuhan di dalam keluarga. Saudaraku, firman Tuhan katakan dalam Kejadian 2:18 bahwa Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi keluarga atau suami istri sesungguhnya direncanakan oleh Tuhan. Ini yang kita orang Kristen harus sadar betul bahwa perkawinan itu adalah rencana ya dari Tuhan. Untuk itu orang sebelum kawin harus tanya Tuhan. Ya, hanya tanya Tuhan. Sudah pas belum? Cocok belum? Kehendak Tuhan atau tidak? Kemudian juga di dalam 2 Korintus 6:15 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Nah ini jadi karena tidak mengertian orang-orang tentang perkawinan atau berkeluarga, sehingga mereka sembrono saja. Sehingga begitu ada dapat tantangan sedikit, udah cerai. Jadi kata-kata cerai itu udah kayak mainan saja. Dikit ribut, dikit cerai. Ribut, dikit cerai. Dan saya sendiri, saudaraku, saya mengalami banyak hal, ya, menghadapi banyak orang yang seperti ini. Ya. Jadi makanya kalau dulu di kantor saya itu saya selalu ngomong harusnya dibuat di sini satu mangkok di ruangan tamu saya itu, satu mangkok khusus menampung air mata orang. Ya, karena begitu mereka mulai bicara masalah keluarga sudah nangis lebih dahulu. Dan bahkan ada beberapa orang itu udah 2 kok seingat saya yang gagal bunuh diri. Bukan gagal berarti tidak jadi bunuh diri. Dia coba bunuh diri, tapi sempat dia diselamatkan. Karena sudah dipotong sama dia urat nadi ini ya. Kemudian sudah tak sadarkan diri, datang anaknya tiba-tiba, nah terselamatkan dia. Dan terus terang saudaraku, ya, saya pernah dibayar orang mahal hanya untuk mendengarkan dia nangis, berkeluh kesah tentang keluarganya. Saya hanya minta Bapak diam, dengarkan saya bicara Pak, katanya. Mohon maaf ini, katanya. Saya dengar dia terus berkeluh kesah. Dari sejak bicara sampai akhir dia nangis terus, dia nangis terus, dia nangis terus, dia nangis terus. Saya siapkan tisu. Nah, terakhir saya bilang, Bu, saya udah bisa bicara, silakan Pak. Saya satu kata saja, saya nggak nasihati. Ingat Bu, masih ada Tuhan. Kemudian ibu itu berhenti nangis dan diam. Setelah itu kalau ibu berkenan, saya akan berdoa untuk ibu. Dia bilang, iya Pak. Saya doakan, itu sudah ada konsultasi. Saya doakan, kemudian saudaraku, begitu dia pulang, dikasih saya amplop yang besar. Ya. Memang dia sudah siapkan. Karena dia tahu dari orang bahwa saya juga pelayan Tuhan. Jadi kalau mau konsultasi tentang ini, silakan ke Pak Ronald, katanya. Karena itu rekomendasi dari orang. Itu hanya masalah tidak terlalu, ya lumayan serius juga sih memang. Tapi kalau menurut hemat saya tidak harus bunuh diri. Atau tidak harus cerai. Saudaraku, menurut konteks kekristenan, ya, bahwa berkeluarga atau suami istri itu, ya, tidak sekedar perjanjian. Makanya dalam bahasa ini ya, covenant, bukan perjanjian, covenant. Jadi ada unsur ilahi di dalamnya. Harus ada ikut Tuhan di dalamnya, di dalam perkawinan itu, di dalam perjanjian perkawinan itu. Waktu mengucapkan perjanjian itu, apakah kau bisa menerima si A jadi suamimu dalam suka dan duka? Itu dia dapat jemaat dan di hadapan Tuhan. Jadi lain dengan kalau orang lain kan di hadapan penghulu. Kalau kita di hadapan Tuhan. Nah ini yang banyak orang Kristen tak sadari. Sehingga begitu gampangnya mereka ada masalah sedikit langsung cerai dan lain sebagainya. Dan akhirnya jadi korban adalah
anak-anak. Dan saya sekarang sedang menangani ada juga masalah seperti itu. Dua belah pihak ini udah sepakat untuk cerai. Saya bilang jangan ada yang mendahului. Ya, kalian berdiam dulu, ya. Nanti ada waktunya. Saya berikan waktu untuk kalian nanti. Jadi baru nanti saya panggil kalian satu-satu. Yang penting berdiam dulu, masing-masing berdoa. Saudaraku, ini sekarang keadaan ya yang kita hadapi. Nah, jadi ada juga yang datang ya karena itu tadi. Pasangannya dianggap tidak peduli lagi ke dia karena dia lebih banyak main gadget. Ya. Lebih banyak bermain dia dengan permainan di gadgetnya itu daripada dia berkomunikasi dengan istrinya atau dengan anak-anaknya. Saudaraku, yang paling ini kita sekarang pokok bahasa kita, bagaimana membangun keluarga yang kuat. Seperti saya katakan tadi bahwa keluarga adalah tonggak atau pilar di dalam gereja, bahkan di dalam negara. Di dalam keluarga itu sendiri, suami istri adalah tonggak atau pilar yang terkuat. Oleh sebab itu, tidak bisa tidak, ya. Yang pertama, suami istri harus takut akan Tuhan. Keluarga itu harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Itu harus menjadi komitmen. Di dalam Matius 7 ayat 25 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau keluarga, rumah tangga itu didirikan di atas batu karang yang teguh, percayalah, angin apapun yang datang tidak akan bisa meruntuhkan. Kemudian juga di dalam Mazmur 127 ayat 1-2 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang untuk membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi yang pertama adalah letakkan Tuhan, jadikan Tuhan jadi tuan di tengah-tengah keluarga kita. Itu yang utama dan yang pertama. Kalau sudah Tuhan yang utama dan pertama, niscaya angin apapun, pencobaan apapun, saya terlalu yakin, ya, tidak akan bisa menggoncangkan itu. Pencobaan atau penderitaan atau tantangan pasti datang. Itu satu kesatuan dengan hidup. Kalau tidak mau ada pencobaan, ya jangan hidup. Itu sudah jelas. Tidak bisa dihindarkan. Cobaan dan tantangan itu pasti terjadi. Yang perlu bagi kita sebagai orang percaya, respon kita, reaksi kita terhadap percobaan itu yang perlu kita pikirkan. Kemudian hal yang kedua, di dalam keluarga harus ada satu visi dan misi yang sama, sehati sepikir, visi dan misi yang sama. Jangan satu ke sana, satu ke sini. Saudaraku, saya teringat ya, ini jadi kesaksian juga. Saya terus terang aja, mohon maaf saudaraku. Waktu saya dulu baru married dengan istri saya, ya. Jadi sebelum kami punya anak, ya mohon maaf ini, sebelum kita bagaimana suami istri, ya, kita sharing dulu. Saya tanya, kita mau minta anak apa? Laki-laki atau perempuan?
Dia tanya saya bilang laki-laki. Kemudian kami berdoa, kami minta ya anak laki-laki. Dan bahkan pada saat itu pun namanya pun saya langsung kasih. Anak saya laki-laki, tolong Tuhan berikan anak saya laki-laki namanya ini. Ya. Jadi jangan nanti di dalam suami istri, ya kalau saya menasehati orang-orang yang baru married, selalu saya sampaikan itu. Jadi harus ada visi dan misi yang sama. Jangan nanti yang laki meminta, misalnya harus laki-laki, yang perempuan meminta yang perempuan. Akhirnya Tuhan bisa memberikan yang tengah-tengah nantinya. Kan jadi susah. Ya, bahaya nanti. Dikasih 50-50 kan. Jadi harus satu. Sama halnya membawa keluarga ini pun harus satu. Harus satu visi, satu misi, satu arah. Ya. Dan itu tidak gampang, saudaraku. Itu melalui belajar dan latihan. Di dalam Filipi 2 ayat 2 dan 3 dikatakan begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah kamu dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kemudian 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini sebenarnya nasihat Paulus ya kepada jemaat. Tapi ini pun berlaku untuk keluarga. Saudaraku, untuk membuat sehati sepikir ya, itu tidak gampang. Kita dengan latar belakang dan jenis kelamin yang berbeda ya, dipersatukan dalam satu keluarga, itu membentuk ini menjadi satu, itu tidak gampang, saudaraku. Itu harus melalui perjuangan, harus ada maju mundur, maju mundur, maju mundur. Latihan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini menjadi salah satu kunci untuk bisa membangun keluarga yang kuat di hadapan Tuhan. Supaya melalui keluarga kita, melalui kita, gereja Tuhan ya bisa kuat. Sekarang saudaraku, ya mohon maaf ini kadang-kala orang tidak lagi mendengar apa yang dikatakan oleh pendeta atau apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi mereka mau melihat apa yang dilakukan. Terkonfirmasi enggak apa yang dikatakan itu? Sama hanya dengan kita di keluarga juga begitu. Kemudian hal yang ketiga, saudaraku, ya, untuk kita membangun keluarga yang kuat, ya, harus dengan tanggung jawab. Masing-masing pihak ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab suami, ada tanggung jawab istri. Ya. Nah, ini saya kira yang agak susah sekarang ini ya. Sama halnya di perusahaan atau di negara juga sama. Para pemimpin sekarang banyak menghindar dari tanggung jawab. Yang ada jawabnya tanggung. Ya. Karena takut menghindari resiko. Menghadapi resiko maksud saya. Jadi sehingga dia menghindar dari tanggung jawab. Untuk membangun keluarga yang kuat, suami istri, anak-anak harus bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing. Di dalam Kolose 3 ayat 18-20 dikatakan, hai istri-istri,
tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi masing-masing ada peran. Ya. Suatu saat, saudaraku, ada ibu-ibu pernah tanya sama saya, Pak, katanya, kan dibilang istri harus tunduk kepada suami. Nah, kalau kita misalnya suami kita ini bukan orang yang takut akan Tuhan, dia suruh kita melakukan sesuatu yang kita sudah tahu bahwa itu dosa atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kira-kira bagaimana? Harus tunduk atau bagaimana? Saya bilang baca baik-baik ayat itu, Ibu. Saya bilang sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Ya. Jadi jangan dipotong-potong, jangan hanya mau ambil tunduknya saja, karena kan senjata laki-laki kan itu. Istri harus tunduk kepada suami. Padahal di situ ada sambungannya sebagaimana dalam Tuhan. Artinya di dalam Tuhan. Kalau misalnya itu nyata-nyata bertentangan dengan firman Tuhan, ya jangan dong. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, jadi ini lembaga keluarga ini ada masing-masing tanggung jawabnya. Kemudian, saudaraku, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat? Ya, harus ada komitmen yang tinggi. Komitmen. Nah, sama halnya dengan kita dalam menjalani hidup kita itu hidup benar. Ya, kalau Pak Gembala sidang kita selalu fokus hidup orang Kristen itu hanya 3. LB3, kesucian hidup dan tanggung jawab. Nah, untuk bisa itu terjadi harus ada komitmen. Komitmen ini, di dalam komitmen ini ada faktor konsistensi, ya, harus bisa menjadi teladan dan fokus terhadap tujuan. Unsur komitmen itu ada 3, saudaraku. Konsistensi, keteladanan, dan fokus kepada tujuan. Nah, di dalam membangun keluarga yang kuat ini, kita harus betul-betul mempunyai komitmen. Ya. Tidak bisa setengah-setengah. Sebab ya, kitalah yang menjadi acuan atau teladan untuk anak-anak kita. Suami istri. Waktu kebaktian yang lalu pernah saya sampaikan, saudaraku, seyogianya, saudara, seyogianya, dan ini terus terang aja anak saya menyaksikan ini. Seyogianya, kalau anak kita perempuan itu, dia harus mengidolakan bapaknya. Kalau anak laki-laki itu, dia harus mengidolakan mamanya, ibunya. Ya, untuk calon pasangan hidupnya nantinya. Jadi jangan sampai ada pernah saya kenal orang amit-amit, janganlah sampai ketemu kayak bapak saya katanya. Sadis katanya. Ya. Kalau begitu ya bagaimana kita bisa menjadi teladan? Bagaimana kita bisa membangun keluarga yang kuat? Tinggal nunggu kehancuran aja itu, saudaraku. Kemudian yang terakhir, saudara, untuk membangun keluarga yang kuat itu, ya, harus ada komunikasi dan transparansi, keterbukaan, komunikasi yang baik, ya, komunikasi yang intens. Saudara, kalau saya dengan anak-anak saya, kalau misalnya kami waktu masih ibadah di Mall Alta Gading, selesai ibadah kami itu makan bersama atau minum Starbucks dulu. Begitu kumpul begitu di satu meja, saya langsung bilang semua HP letakkan. Tidak boleh ada yang main HP. Letakkan di depan. Kumpul. Ditindih semua itu di depan. Baru kita bicara, diskusi. Ya. Diskusi. Apa saja kita bahas. HP, jangan ada yang main HP. Ya. Coba kalau saudara lihat sekarang, kalau saudara pergi ke restoran,
suami istri, anak 2 atau anak 3, begitu duduk mereka di meja, selesai order ini makanan, belum order makanan, masing-masing sibuk sendiri, ya, masing-masing sendiri gadgetnya. Jadi kalau kami itu, saya selalu ajarkan itu, ya, harus ditaruh di meja. Dan kalau firman Tuhan, jangan ada yang pegang HP, tidak boleh. Ya, baik lagi saat teduh ataupun lagi kebaktian, misalnya kebaktian di rumah, ya, ataupun misalnya lagi waktu di gereja, tidak boleh pegang HP. Ya, semua masuk kantong atau tas. Ya. Jadi itu kita komunikasikan. Ya. Jadi kita sampaikan, kira-kira kalau kamu bicara, saya bilang, kalau kamu bicara, terus orang lain tidak mendengar, kamu suka nggak? Tidak suka. Semua juga pengen didengar. Nah, sama halnya, ya, kalau Tuhan berbicara melalui hambanya, kamu nggak dengar, kira-kira apa kata Tuhan? Nah, ini saudaraku, ya. Kemudian keterbukaan, ya. Keterbukaan, ya. Ya, ada memang hal-hal tertentu, ya, saudaraku, di dalam keluarga tidak harus khusus menjaga rahasia rohani, ya, rahasia rohani. Para konselor khususnya, ya, tidak semua harus terbuka, dibuka semua baik ke anak-anak, baik suami istri. Ada hal-hal tertentu yang menjadi beban dua kita, ya, tidak perlu disingkapkan. Saya mungkin sudah pernah saksikan, saudaraku, saya pernah bicara dengan seorang ibu, dia penatua gereja terbesar, ya. Kemudian dia bilang, di gereja ini lembaga konseling tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Saya bilang, karena ya gimana bisa berjalan dengan baik kalau misalnya ada jemaat, ya, datang konseling. Nah, kalau Pak Pendeta kan, kalau ibu-ibu datang konseling kan pasti harus didampingi istrinya. Tidak mungkin dong Pak Pendeta konseling sendiri dengan ibu-ibu sendiri, ya. Nanti lama-lama bisa jadi di follow up, lama-lama jadi follow me nanti kan. Jadi harus dampingi istrinya. Nah, begitu mulai cerita ibu ini, nah itu berita udah kemana-mana. Ibu ini cerita ke temannya, tapi jangan bilang-bilang, ya. Ini rahasia. Rupanya si ibu ini begini loh, bapak ini, waduh, kelihatan aja itu misalnya sopan apa begini, rupanya begini, ini itu ada nyimpan kuntilanak rupanya, ada begini segala macam. Nah, ini jadi bocor kemana-mana, heboh. Akhirnya keluar dari gereja. Nah, ini membuat orang sungkan atau tidak mau konseling. Ada hal-hal tertentu yang tidak perlu diberitakan. Saya mungkin juga sudah pernah saksikan, saudaraku, ada seorang pendeta, gembala sidang, ya, pernah konsultasi ke saya bahwa dia jatuh ke dalam dosa ini, perzinahan. Nah, sampai istri saya meninggal pun saya nggak pernah cerita ke dia, karena saya tahu itu rahasia iman, ya. Jadi saya hanya bawa aja dia ke dalam doa. Saya tidak pernah mau ceritakan. Ya, jadi ada hal-hal tertentu. Tapi kalau hari yang lain, saudaraku, harus ada keterbukaan. Khususnya masalah keuangan. Ya, saya heran kalau ada suami istri, ada uang istri, ada uang suami. Nah, itu saya agak bingung melihat itu. Ya, katanya sudah 1, tapi masih tetap 2. Masih tetap berpisah ini, ya. Dalam berkomunikasi pun, saudara, ya, harus
tetap di dalam koridor, ya, koridor firman Tuhan. Agak susah memang saudaraku ya, kalau misalnya di dalam komunikasi ya. Kalau di dalam komunikasi itu kan ada 4 pilar. Yang ini, yang utama. Speaking, ya. Kalau speaking ini bisa dipelajari saudaraku. Ada public speaking, bisa kursus. Nah, yang kedua writing. Ya. Writing juga bisa dipelajari. How to speak writing. Bagaimana belajar untuk menulis dengan cepat. Yang ketiga, reading. Reading juga bisa pelajari. How to speak reading. Yang keempat, saudaraku, listening. Listening ini nggak bisa pelajari, saudaraku. Ini harus latihan sendiri. Nah, ini tidak terlepas dari orang Kristen. Mendengar ini paling susah. Semua pengen didengar, tapi mau mendengarkan tidak ini jarang orang rela hanya jadi pendengar. Saudaraku, di dalam keluarga, ya, salah satu kunci yang paling penting kita lebih banyak mendengar. Ya, kita harus lebih banyak mendengar, saudaraku. Ya, jadi untuk menghindarkan perselisihan, ya lebih banyak mendengar. Harus belajar lebih banyak mendengar. Menurut penelitian saudaraku ya, penelitian di Fakultas Kedokteran Maryland University di Amerika Serikat ya, ternyata perempuan 3 kali lebih banyak bicara daripada laki-laki. Ya. Dalam satu hari, perempuan itu mengeluarkan kata-kata 13.000 sampai 20.000 kata. Sedangkan laki-laki hanya 7.000. Jadi bisa ya. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya ada sesuatu masalah di keluarga, ya jangan ditanggapi lagi dengan kata-kata. Kalau misalnya istri lagi menyampaikan sesuatu, lebih bagus dengarkan baik-baik. Dan itu terus terang saudaraku, bukan karena istri saya sudah tidak ada. Praktis kami selama berkeluarga hampir 20 tahun. Ya, kami itu tidak pernah berselisih, tidak pernah ribut sampai berdebat ya, berdebat. Tapi untuk berselisih sampai tidak ada cerita itu. Sampai berdiam-diam atau bahkan bisa satu malam diam nggak ada tuh. Jadi ya, berdebat kalau ada sesuatu ini bisa berdebat. Kenapa? Saya tahu. Ya. Jadi kita harus melatih ya, khususnya bapak-bapak ya harus melatih banyak mendengar. Ya, kalau mau keluarga kita kuat. Bapak Ibu Saudaraku, ini hanya ini saja kayak apalah saya katakannya, brainstorming aja untuk kita bersama, karena saya terlalu yakin juga bahwa seperti saya sudah katakan tadi bahwa kita ini di sini peserta kebaktian kaum bapak ini semua udah bukan lagi jemaat awam atau yang yang harus dikhotbahin. Tapi paling tidak ya harus sudah jadi pengkhotbah semua sebenarnya. Ya. Jadi ini hanya sebagai bahan-bahan untuk kita diskusikan saja. Seandainya ada nanti kesempatan kita untuk tukar pikiran, silakan saja. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak David atau pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Ronald sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Dan kita semua diberkati, Pak. Banyak poin-poin yang penting yang kita belajar banyak dari pengalaman Bapak ya. Bagaimana kita membangun keluarga yang kuat ya. Memang sih kalau keluarga tidak memiliki pondasi yang kuat, itu pasti hancur sih. Apalagi zaman sekarang ya. Efek dari media sosial itu begitu kuat ya. Betul, Pak. Jadi mudah sekali gitu keluarga-keluarga itu dihancurkan dari efek. Cuman gara-gara lihat dari media sosial, sih itu udah jalan-jalan, kok kita nggak jalan-jalan? Wah, jalan-jalan ke luar negeri diposting, begitu kan sederhana kan ya. Ya. Nah itu juga berpengaruh juga loh, kita kok nggak jalan-jalan. Jadi ngiri begitu kan. Suami jadi ribut begitu sama istrinya begitu ya. Ya itulah efek media sosial itu. Nah, apa yang kita dengar hari ini, bagaimana kita memperkuat keluarga ini, harusnya sih bisa menjadi landasan keluarga-keluarga Kristen. Bagaimana membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita dengar, kita pelajari malam hari ini bukan sekedar jadi konsumsi pikiran dan pengetahuan ya, tetapi ini boleh mewarnai hidup kita ya. Amin. Mengubah hidup kita supaya kita semakin benar, semakin sempurna di mata Tuhan. Amin. Jadi kita belajarlah dari waktu ke waktu, termasuk malam hari ini kita belajar kebenaran lagi, bagaimana memiliki keluarga yang kuat gitu ya. Oke, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Pendeta Ronald Simanjuntak. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah sharing, menceritakan berbagai hal yang itu juga memberkati kami Tuhan. Bagaimana kami boleh saling berbagi pengalaman supaya kami tidak jatuh Tuhan. Bahkan kami semakin kuat di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang malam hari ini hadir dalam acara ibadah kaum Bapa ini Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami dan kami mengasihi Tuhan. Dan kami boleh semakin disempurnakan senantiasa. Berikan kami kekuatan Tuhan sebagai imam dalam keluarga untuk memimpin keluarga kami menjadi teladan bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas kami. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua belah tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menolong membimbing kita hingga kita sempurna sampai Tuhan datang kembali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Tuhan memberkati. Memberkati Pak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Halo. Alek, Bang Leon. Terima kasih.